Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman di YouTube channel aku, Mama Mary. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, aku bisa share lagi ya teman-teman kegiatan aku untuk budgeting di bulan ini ya teman-teman. Jadi aku mau buat budgeting Juli 2024. Jadi sebelum masuk ke video, di sini aku disclaimer bahwa di sini aku nggak ada unsur untuk pamer atau ria ya teman-teman. Jadi di sini aku mau share bagaimana cara aku mengatur keuangan yang dipercayakan Pak suami untuk aku kelola untuk mencukupi kebutuhan 1 bulan ya teman-teman. Nah ini sebelumnya aku mau cek dulu teman-teman sisa budgeting aku di bulan lalu, di bulan Juni, karena aku nggak share ya untuk budgeting aku di bulan Juni. Dan ini sisa belanja ya teman-teman, dan sisa uang belanja bulanan gitu. Di sini Masya Allah ada sisa ternyata teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, karena sisanya ini bisa aku masukkan ke dalam saving challenge aku nanti. Oke, ini aku persiapkan dulu budget yang aku akan kelola ya, budget yang dikasih pas suami ke aku untuk aku kelola dalam waktu 1 bulan ya teman-teman. Masya Allah. Nah ini uangnya teman-teman, aku mau hitung dulu uangnya. Memastikan ya uangnya ini cukup ya sesuai dengan yang sudah aku hitung. Jadi budgeting ini sendiri adalah merancang anggaran yang bijaksana ya teman-teman. Kita tidak hanya mengelola uang kita saja untuk menjadi lebih baik, tetapi juga membuka pintu untuk masa depan yang lebih stabil dan penuh potensi. Nah, jadi budgeting ini bukanlah sekedar mencatat pengeluaran dan pemasukan ya teman-teman, melainkan sebuah seni untuk mengatur prioritas dan mengontrol arah keuangan kita. Jadi dalam dunia yang terus berubah, memiliki budget yang baik adalah seperti memiliki peta ya teman-teman, yang dapat kita andalkan di tengah samudra ketidakpastian ya teman-teman. Jadi di sini maksudnya kita tuh harus selalu prepare ya teman-teman dengan kondisi keuangan kita di masa depan atau masa yang akan datang, karena kita kan nggak tahu tuh teman-teman kondisi keuangan kita akan seperti apa nantinya. Bayangin aja teman-teman bagaimana perasaan kita ketika setiap bulan kita bisa mengalokasikan dana untuk impian liburan atau investasi jangka panjang tanpa harus terbeban ya teman-teman, tanpa harus stres. Jadi budgeting ini memberi kita kekuatan untuk mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas, meminimalkan hutang dan membangun tabungan darurat yang lebih kuat lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku membuat format budgeting dengan format yang sangat simpel, sangat sederhana, yang mudah aku terapin ya teman-teman. Karena metode budgeting itu ada beberapa metode yang memang banyak di luar sana ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang mau memulai budgeting, teman-teman bisa pelajari dulu metode apa yang sekiranya teman-teman cocok untuk teman-teman terapkan. Nah kalau di sini aku hanya membuat 3 kolom aja teman-teman, seperti kategori, budget, dan sisa ya teman-teman. Di sini kategori itu ada 3 bagian juga teman-teman, ada giving, saving, dan living ya. Kalau giving ini itu aku memberikan kepada orang tua, terus ada juga sedekah. Kalau saving di sini itu terserah teman-teman ya, teman-teman mau saving uang teman-teman tuh untuk apa aja. Kalau di sini aku tuh saving untuk pendidikan anak-anak ya, terus dana darurat, dana lebaran, tabungan untuk sekolah anak aku, dan tabungan utama. Sementara untuk living sendiri ini adalah yang kita kelola setiap bulannya teman-teman. Ini yang kita kelola ini, kalau aku di sini kan ada belanja bulanan, belanja mingguan. Belanja mingguan ini terbagi dari 4 minggu teman-teman. Kemudian juga ada listrik atau token, terus ada PGN, ada skincare, ada galon, terus ada lingkungan. Di sini aku membayar iuran sampah ya teman-teman. Terus juga ada jajan anak dan dana cadangan. Nah, dana cadangan ini sendiri aku
kasih gitu kan, aku terapkan di budgeting aku di setiap bulannya. Ini kalau ada keperluan mendadak itu kita tuh nggak perlu harus ngambil dana ke pos yang sudah kita tetapkan ya teman-teman. Jadi ini dana cadangan seperti ada kondangan, ada khitanan gitu kan, terus ada keperluan untuk membeli keperluan anak sekolah dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi ini nggak mengganggu pos-pos yang sudah ada gitu ya teman-teman. Makanya aku membuat dana cadangan di sini ya. Oke, kembali lagi di sini untuk budget ini ya, untuk saving terutama teman-teman. Pendidikan Uki ya, anak aku yang paling kecil itu kan tahun depan tuh akan masuk sekolah SD ya teman-teman, sekolah dasar. Dan aku tuh punya waktu spare, waktu itu 1 tahun untuk mempersiapkan untuk dana pendidikan anak aku yang kecil ya teman-teman. Karena memang Pak Su itu akan menyiapkan dana, tapi alangkah baiknya kalau kita juga ada dana cadangan gitu ya teman-teman, dana pendidikan. Karena lumayan ya teman-teman kalau masuk SD gitu kan. Kalau swasta tuh lumayan banget teman-teman biayanya. Aku kasih 800.000, terus untuk pendidikan kakaknya 300.000, dana darurat 200, dana lebaran 200, tabungan untuk sekolah 50.000, tabungan utama 300.000. Nah di sini untuk belanja bulanan 1.500.000 aku nggak masukin ke dalam sini teman-teman, karena ini ada dalam rekening. Terus ada belanja mingguan jadi 1,2, jadi per minggunya 300.000. Ada listrik 1.500.000, ada PGN 300, skincare 400, galon 200.000, dan lingkungan 50.000, jajan anak 200.000, dan dana cadangan 700.000 ya teman-teman. Di sini untuk dana cadangan aku besarkan karena bulan ini banyak banget teman-teman pengeluaran aku, seperti kondangan, khitanan, terus kebutuhan untuk sekolah anak seperti beli buku tulis dan lain-lain teman-teman. Nah ini kita jumlahkan dulu ya teman-teman untuk dana atau uang cash yang aku pegang untuk aku kelola. Nah teman-teman, setelah aku jumlahkan ini, ada uang cash yang harus aku kelola itu 4.600.000 ya teman-teman. Nah ini kita tulis dulu untuk totalannya. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk permat yang aku buat sudah selesai. Nah ini tinggal aku hias aja. Aku nggak pandai menghias ya teman-teman. Biasanya tuh aku pakai stiker terus aku tempelin gitu ya, biar lebih bernuansa gitu ya teman-teman, nggak sepi-sepi amat. Tapi kali ini aku mau pakai stabilo aja ya teman-teman. Nah ini stabilonya di bagian kayak judul, terus nanti kayak kategori, budget, dan sisa juga aku akan stabilo ya, jadi biar lebih jelas dan terang gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa kayak buat apa namanya, hiasan-hiasan gitu ya, yang mungkin teman pandai melukis atau pandai berbuatan kayak gitu, teman-teman bisa banget ya di format yang teman-teman buat itu, teman-teman hias gitu ya, biar lebih berwarna gitu teman-teman. Kita juga semangat gitu ya kalau format yang kita buat ini kayaknya kelihatan cantik gitu. Ini aku pakai stabilo aja ya teman-teman untuk giving, shaping, dan lipping, dan juga totalannya gitu ya, biar terlihat jelas. Mungkin di format budgeting aku di bulan Juli ini aku akan mencantumkan secara detail ya teman-teman pengeluaran aku itu apa-apa aja. Nanti aku tulis, terutama di dana cadangan itu akan aku tulis detail ya, yang aku keluarkan tuh untuk apa aja. Terus untuk jajan anak, dan kalau yang di pos yang lainnya itu kan udah pasti gitu teman-teman ya. Kayak saving itu ya nggak akan mungkin bisa berubah. Tapi kalau di living kayak belanja bulanan itu bisa kita buat apa namanya, perincian pengeluarannya. Terus di belanja mingguan juga bisa kita buat rincian pengeluaran. Terus di jajan anak, di dana cadangan juga kita bisa buat perincian pengeluaran kita ya teman-teman. Nah ini uangnya sudah mau aku masukkan ke dalam dompet pintar. Jadi teman-teman kalau mau mulai budgeting, teman-teman harus punya niat yang kuat ya untuk mengatur keuangan yang lebih baik lagi. Kemudian teman-teman cari metode
yang cocok dengan teman-teman terapkan ya, di dalam budgeting teman-teman sendiri. Teman-teman bisa cari di Google, di YouTube tuh banyak banget ya teman-teman metode yang bisa kita pakai untuk budgeting kita. Jadi teman-teman bisa pilih nanti teman-teman pakai metode yang sekiranya teman-teman bisa aplikasikan dengan baik gitu ya. Kemudian untuk peralatan budgeting kita nggak perlu yang peralatan gimana sih teman-teman. Pokoknya seala kadarnya aja bisa tetap jalan kok ya untuk budgeting. Kayak buku gitu kan, terus kayak dompet pintar ya teman-teman bisa atur itu ya teman-teman. Jangan sampai untuk memulai budgeting kita tuh banyak memakan dana yang sebenarnya memang nggak perlu ya. Jadi untuk budgeting itu bisa kita atur aja ya teman-teman dengan peralatan yang sudah ada di rumah. Nah ini aku mulai memasukkan ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau pergunakan, kita tinggal ambil aja di pos yang sudah kita buat gitu teman-teman. Jadi sudah ada kayak judulnya gitu ya di dalam dompet pintar ini. Sudah terpisah-pisah gitu teman-teman untuk setiap posnya masing-masing. Nah, jadi mengapa harus menunggu lagi ya teman-teman? Mulailah hari ini dengan menggali potensi sebenarnya dari uang yang kita miliki dengan cara budgeting yang terencana dengan baik. Jadi satu langkah kecil seperti budgeting bisa menjadi tonggak besar menuju kebebasan finansial kita ya. Dari yang misalkan kita punya banyak hutang, jadi nggak punya hutang lagi dan malah bisa menabung ya teman-teman. Ayo waktunya untuk merancang masa depan kita yang lebih baik lagi dan lebih bijak lagi. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai aku masukkan semua dananya ke dalam dompet pintar dan ini merupakan sisa budgeting aku di bulan Juni ya, bulan lalu teman-teman. Nanti aku mau share ke teman-teman juga ya sisanya ini aku mau masukkan ke saving challenge. Dan juga aku akan membuat saving challenge baru teman-teman karena ada beberapa saving challenge aku yang sudah goals. Dan teman-teman sisa uang budgeting yang kemarin aku masukkan ke dalam sini dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini juga sudah di penghujung video, jadi kita cukupkan video aku sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak budgeting aku. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman dan kita akan ketemu lagi di next video. Insya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.